Kalau 11,3 miliar setahun, berarti saya udah kata-ketik. Itu 1 bulan menerima gaji 900 sekian juta. Kita lihat lebih. Di Telkom itu dari mulai 1,49 miliar sampai 11,3 miliar per tahun. 1,49 miliar sampai 11,3 miliar. Saya udah ketik-ketik tadi di kalkulator handphone ini. Yang dapat 1,49 miliar itu hanya gaji dan tunjangan, tidak dapat tantim ya. Kalau yang dapat 11 sampai 11,3 miliar itu dapat tantim. Nah, saya coba ketik 1,49 miliar dibagi 12 itu dapat 124 jutaan. Jadi apes-apesnya Komisaris Telkom itu dapat 124 jutaan. Widih, mantap nggak? Tapi saya kira dengan 124 miliar kita bisa banyak berbuat. Kalau kita orang yang mendedikasikan hidup kita untuk kepentingan bersama, kepentingan umat, untuk memberikan manfaat sebanyak-banyak kepada orang lain, dengan 124 juta sebulan kita bisa sisihkan berapa persen? Katakanlah 10% aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih menarik mencermati langkah ngawur. Langkah semau gue dari penguasa negeri ini yang dikomandani oleh Yang Mulia Sinuhun Paduka Joko Widodo. Masya Allah. Kemarin saya sudah membuat 2 kali kalau nggak salah terkait dengan jabatan komisaris di BUMN yang telah menjelma menjadi ajang bagi-bagi balas jasa terhadap para pendukungnya, baik relawan maupun buzzer, bahkan sejak di DKI, jadi gubernur DKI hingga Pilpres 2014 dan 2019 ya. Yang teranyar adalah Abdi Negara Nurdin, yang lebih dikenal dengan sebutan Abdi Sleng, karena dia adalah personal dari band Sleng yang kontroversial. Anda masih ingat, konon katanya dulu dia sempat mendadak bikin konser di KPK, judulnya salah satu minta jabatan. sikut kanan, sikut kiri dan sebagainya. Ini kalau saya tayangkan kena semprit dari YouTube karena dianggap melanggar hak cipta, ya kan? Biasanya ada pemberitahuan. Nah, ini menariknya adalah bahwa mantan sekretaris BUMN Muhammad Said Didu berbekal dari laporan keuangan dan peraturan pemerintah, peraturan kementerian itu tentang gaji para komisaris itu bertingkat ya. Di Telkom itu dari mulai 1,49 miliar sampai 11,3 miliar per tahun. 1,49 miliar sampai 11,3 miliar. Saya udah ketik-ketik tadi di kalkulator handphone ini. Yang dapat 1,49 miliar itu hanya gaji dan tunjangan, tidak dapat tantim ya. Kalau yang dapat 11 sampai 11,3 miliar itu dapat tantim. Nah, saya coba ketik 1,49 miliar dibagi 12 itu dapat 124 jutaan. Jadi apes-apesnya Komisaris Telkom itu dapat 124 jutaan. Widih, mantap nggak? Kamu mau bikin apa dengan 124 juta? Kalau saya Aduh, kawin lagi, gila banget, udah tua, udah aki-aki. Tapi saya kira dengan 124 miliar kita bisa banyak berbuat. Kalau kita orang yang mendedikasikan hidup kita untuk kepentingan bersama, kepentingan umat, untuk memberikan manfaat sebanyak-banyak kepada orang lain, dengan 124 juta sebulan kita bisa sisihkan berapa persen? Katakanlah 10% aja ya. Kalau agama kita kan infak itu kan 2,5% ya. Zakat juga ada hitung-hitungannya. Tapi kalau kita mau, jangan terlalu pelit kepada Allah lah, karena Allah sangat baik kepada kita, memberikan kita rezeki segala macam. Kita sisihkan 10%. Banyak banget 10%. Jangan lihat 10%-nya. Lihat 90% yang ada di kantong kita gitu loh. Saya suka ngobrol kalau dapat kesempatan bicara kepada umat, baik forum-forum khutbah Jumat dan sebagainya. Bukan khutbah Jumat, malah di kuliah subuh dan sebagainya yang lebih informal. Saya katakan kalau kita punya uang 100.000 ya, yang uang 100.000 kita sumbangkan ke kotak masjid 10.000, berapa sisa uang kita, kan gitu kan?
Lalu pada umumnya jamaah mengatakan sisanya 90.000 dong. 100.000 masukkan ke kotak masjid 10.000, sisanya 90.000 dong gitu. Saya bilang, iya itu betul, tapi itu matematika kita. Kalau matematikanya Allah beda. Uang 100.000 masuk 10.000 ke kotak masjid, maka uang kita sisa 10.000. Karena apa? Karena yang 90.000 habis buat beli bensin, beli makan, bayar tol, parkir, nonton, kalau masih suka nonton semuanya, habis. Nah 10.000 itulah yang di sisi Allah yang abadi, yang kekal. Bahkan dalam Al-Baqarah 261 itu Allah mengatakan bahwa kalau perumpamaan orang yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah itu seperti sebutir benih tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkainya tumbuh ada 100 butir biji. Seperti satu butir biji tumbuh menjadi 7 tangkai, setiap tangkainya ada 100 butir. Jadi 1:700 minimal Allah balas. Karena apa? Karena di akhir ayat 261 Al-Baqarah tadi, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa saja dikehendakinya. Oke, kembali ke satu. Kalau punya gaji 124 juta, Anda sisihkanlah 10% aja. Berapapun penghasilan Anda lah gitu ya, mau 3 juta, mau 5 juta, 200 juta ya, sekarang Anda pegang tiap bulan, baik dari bekerja sebagai orang gajian maupun orang dagang dan sebagainya. Saya sarankan nih 10% aja. Berikan kepada mereka yang lebih berhak gitu lah. Oh dahsyat. Nah, kembali ke gaji komisaris Telkom ya. Itu kalau 1,49 miliar. Kalau yang 11,3 miliar setahun itu kata Said Didu itu sudah termasuk tantim dan sebagainya. Tantim itu bagi keuntungan perusahaan yang biasa dibagikan kepada direksi dan komisaris. Nah, tantim itu dibagi setiap tahun atau bisa juga sesuai kesepakatan perusahaan 6 bulan sekali, tapi umumnya setahun. Nah, kalau 11,3 miliar setahun, berarti saya udah kata-ketik. Itu 1 bulan menerima gaji 900 sekian juta. Kita lihat lebih akurat ya. Dasar bos. Oh, ya kalau 11,3 miliar dibagi 12, 942 juta sebulan. 942 juta sebulan. Waduh, gila. Lo ngiri lo pada rezeki orang. Iya, kayaknya gitu juga. Ngiri lo, nggak usah ngiri, itu dari rezeki si Abdi dan kawan-kawan gerombolannya, para relawan, para buzzer, udah jangan ngiri. Kayaknya benar juga, tapi bukan begitu bos, bukan di situ persoalannya. Kalau uang itu dikeluarkan oleh Jokowi, oleh perusahaannya Jokowi atau perusahaan Erick Thohir, monggo, kerso silakan, monggo, itu rezeki kalian silakan. Tapi ini uang dikeluarkan oleh BUMN, Badan Usaha Milik Negara, ya kan? Badan Usaha Milik Negara bos. Milik rakyat, itu uang gua juga bro, gitu kan. Kita nggak rela uang kita dihambur-hamburkan untuk orang-orang yang tidak punya atau minimal tidak jelas jasanya kepada bangsa dan negara. Bahwa mereka berjasa iya, tapi mereka berjasa untuk kepentingan Jokowi sebagai buzzer, sebagai influencer, sebagai relawan, ya kan? Tidak kepada bangsa Indonesia, tidak kepada rakyat Indonesia. Justru pekerjaan mereka sebagai buzzer, banyak memecah belah, menebar fitnah, menghajar orang-orang yang dianggap berseberangan dengan kepentingan majikannya dan seterusnya sebagai. Masa kita rela uang rent dibayar orang-orang seperti itu? 11,3 miliar setahun bos, 942 juta sebulan. Dan enggak. Kalau Anda punya uang segitu, coba Anda sisihkan 10%, Anda bagikan 94 juta kepada orang, kepada masjid, kepada musola, kepada yayasan ini, yatim piatu, jompo. Aduh, Anda ibaratnya dengan niat yang ikhlas. Waduh, Masya Allah, niat yang ikhlas, tulus, Anda sembunyikan, tidak ingin disebut-sebut, tidak ingin disebut orang yang dermawan, baik hati. Dahsyat bos, Allah Akbar, surga. Terbayang-bayang indahnya surga. Ini balasanmu, wahai hambaku yang mukhlis, katanya kan. Kata Allah, dahsyat. Oke, kembali lagi ke sini. Saudara, ini ada cuitan dari politisi PDIP, Adian Napitupulu. Anda kenal dia dong?
Ada orangnya hitam pakai kacamata khasnya ya, yang kacamata gelap. Saya nggak tahu kacamata itu kacamata gaya aja, apa berhubungan dengan matanya, mungkin silau, mungkin minus plus, dan nggak ngerti lah. Tapi dia ciri khasnya kacamata hitam dan banyak kesempatan kacamatanya bulat. Tapi kadang-kadang juga kacamata persegi biasa ya.